Shalom, damai Kristus beserta kita. Jumpa lagi dengan saya Odi Suntono di channel Nur Religion. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, setelah channel kita sempat hiatus, sekarang kita akan lanjut meneruskan kembali apa yang sempat tertunda, gitu ya. Kita kembali meneriakkan kebenaran yang banyak diselewengkan oleh mereka yang mengaku sebagai pastor, yang mengaku sebagai para imam Kristen, khususnya Katolik. Seperti yang pernah Yesus katakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Bukankah itu kepausan, hierarki gereja? Kalau zaman Yesus itu ya mereka yang disebut para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang ngangkat tilam. Hei, ini Sabat, kamu gak boleh ngangkat tilam, bla 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 bla. Kan gitu ya. Siapa kamu? Aku ahli Taurat, penyelidik kitab-kitab Tuhan, detektif kitab suci, saudara-saudariku. Lah kamu sendiri siapa? Hanya orang kusta. Kan gitu ya. Sebenarnya gak apa-apa menyelidiki kitab-kitab. Namanya juga belajar. Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Lah kalau gak baca kitab suci kan gak bakal tahu. Masalahnya mereka ini menyelidiki kitab suci hanya untuk menentukan aturan-aturan mereka sendiri, untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau zaman gereja ya kepausan. Firman Tuhan ingin mereka kuasai. Magisterium. Diarti-artikan sendiri, ditafsir-tafsirkan sendiri, menurut kepinterannya sendiri. Itulah orang-orang yang ada di dalam magisterium. Mereka tidak melakukannya di dalam terang, tetapi di dalam magister, kepinterannya sendiri. Pernah dengar gelar magister, saudara-saudariku? Ya itulah. Mereka itu para pencari kepinteran, bukan pencari kebenaran. Well, penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah mereka yang mengadakannya, kata Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya masih ada beberapa hal yang belum sempat saya sampaikan sebelum channel ini break. Sebut saja seperti sabat, sunat, babi, makan makanan halal atau haram gitu ya. Yang mana semua itu sebenarnya masuk dalam tema kebenaran yang memerdekakan. Tapi nanti saya akan pecah satu persatu. Untuk sementara ini saya akan mulai dengan tema yang lain dulu, yaitu mengenal Tuhan dan firman-Nya. Ini saja dulu. Karena memang banyak saudara-saudari saya yang masih terjerat ajaran sesat Trinitas, sehingga mereka tidak lagi mengenal Tuhan semesta alam. Menyedihkan sekali. Namun kenyataannya memang demikian. Oke, kita langsung saja ya. Saya mau mengajak kalian untuk membuka kitab sucinya. Kalian buka Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Seperti biasa, kalian baca versi lengkapnya, saya akan baca cuplikannya saja.
yaitu ayat 3. Kita mulai ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya akan mulai dari sini. Paulus itu bukan Tuhan, betul? Dan juga bukan Sang Firman, right? Tetapi Paulus mendapatkan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan pada dia. Gitu kan ya? Jadi kita akan belajar dari Paulus terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya kasih catatan ya. Kita di sini bukan berbantah dengan Paulus atau mencari perkara yang tidak-tidak. Tetapi dengan cara seperti ini, harapan saya kita bisa belajar mengenal Tuhan dan firman-Nya. Oke? Saya akan memberikan gambaran dulu dari ucapan Paulus ini. Kita lihat di layar monitor. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut Paulus yang sudah mendapat kasih karunia, iman itu dikaruniakan Allah kepada kalian masing-masing. Tetapi besarnya tidak sama. Ukurannya tidak sama. Si A mendapat karunia iman dari Allah. Besarnya hanya segini. Nah, si B mendapat karunia iman dari Allah, besarnya segini, oke? Si C mendapat karunia iman dari Allah, besarnya segini. Pertanyaannya sekarang, iman itu stagnan atau harus tumbuh dan berkembang? Iman kalian di sini nih, gitu ya. Jangan mikir yang di sini, ketinggian. Kalian mikirnya di area yang kalian miliki saja. Jadi pertanyaannya, iman itu stagnan atau harus tumbuh dan berkembang? Monggo dijadikan bahan renungan. Kalau kalian masih berada di sini dan kalian mikir terus di sini, iman itu stagnan. Karena apapun itu, termasuk iman, kalau mau tumbuh dan berkembang ya harus keluar dari zona nyaman. Atau kita masuk permasalahan lagi. Iman itu kan dikaruniakan Allah. Berarti diberi, gitu ya. Iman kalian ada di sini. Gak perlu mikir di area sini. Kalau Allah kasih, maka iman kalian pun bisa jadi sebesar yang di sini. Kan gitu. Dan itu berarti berlaku juga kebalikannya. Meski ngotot mati-matian berusaha mikir di area sini, kalau Allah gak kasih, juga gak bakal tumbuh. Kita gak ngomong masalah iman sebesar biji sesawi ya. Tema kita mengenal Tuhan dan firman-Nya. Saya cerita dulu sebentar ya. Waktu awal-awal COVID, semua orang kan dihimbau untuk pakai masker. Di daerah tempat saya tinggal,
Orang-orangnya ini super religi. Gak ada yang pakai masker. Salah satunya adalah pedagang martabak. Urip iki apa jare sing kuwasa? Sorry. Maksud saya, hidup itu apa kata yang kuasa? Walaupun pakai masker double 10, kalau Gusti Allah bilang kena COVID, ya kena. Begitu juga sebaliknya. Meskipun gak pakai masker, kalau Gusti Allah bilang gak kena, ya gak bakal kena. Lalu saya nyeletuk, Bu Bos, kebetulan emak-emak yang jual. Jadi kita panggil Ibu Bos saja ya. Bu Bos, Bu Bos kalau nyebrang jalan tengok kanan kiri kagak? Lalu doi jawab, lah iya, kalau gak tengok kanan kiri ntar ketabrak gimana? Ada-ada saja pertanyaannya. Lalu saya bilang, hidup itu apa kata yang kuasa? Walaupun gak tengok kanan kiri dulu, kalau Gusti Allah bilang gak ketabrak, ya gak bakal ketabrak. Begitu juga sebaliknya. Dan besoknya doi dagang pakai masker. Nah, sekarang kita balik pada iman itu tadi. Iman itu stagnan atau harus tumbuh? Iman itu diberi, karunia, atau masih perlu juga diusahakan? Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak sedang mendebat Paulus, sama sekali tidak. Apa yang sudah dikatakan Paulus ini memang benar. Tapi titik. Saya nggak punya kata yang tepat untuk menggambarkan maksud saya ini. Kalian dengarkan saja terus gitu ya. Ingat ya saudara-saudara, tema kita kali ini sangat dalam. Mengenal Tuhan dan firman-Nya. Gelar doktor teologi, profesor teologi, terlebih lagi magisteriumnya Katolik. Orang-orang seperti ini gak bakal ngerti. Mereka bakal kelabakan kalau ngomong Tuhan dan firman-Nya. Seperti yang sudah tertulis dalam kitab Mazmur. Mereka memasang jerat bagi kakiku, tetapi mereka akan tertangkap dalam jerat yang dipasangnya sendiri. Kadang-kadang Tuhan itu memang memakai orang-orang awam yang sudah mengenal Yesus dibanding orang-orang pinter gitu ya, berpengetahuan tapi mengandalkan pengetahuannya. Paulus itu termasuk orang awam bukan? Saya katakan bukan. Paulus itu termasuk orang-orang ahli Taurat, pinter, cerdas, berpendidikan, berpengetahuan. Lah terus apa bedanya dengan magisteriumnya Katolik? Mereka kan juga orang berpendidikan. Saya akan katakan, Paulus itu berpendidikan, tetapi juga memiliki kesaksian Yesus. Magisterium Katolik itu berpendidikan tanpa ada kesaksian Yesus di dalamnya. Sebelum Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, Paulus mengandalkan keahliannya sendiri, mengandalkan kepinterannya sendiri. Perbuatan Paulus menyiksa para pengikut Yesus, dia lakukan semata-mata juga karena pengetahuannya sendiri tentang sebuah keyakinan.
Dan setelah Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, segala perbuatan Paulus dia lakukan di dalam terang. Paulus memiliki kesaksian. Pengetahuan yang dia dapat pun berubah. Tidak lagi pengetahuannya sendiri, melainkan pengetahuan yang berasal dari Tuhan. Pengetahuan yang mengandung kesaksian. Dan Paulus mulai mengajarkan pengetahuannya itu di dalam terang. Berbahagialah Paulus. Sudah pinter, punya kesaksian Yesus pula. Tidak demikian dengan magisterium Katolik. Pinter tok tanpa ada kesaksian. Sekarang bulan Oktober, bulan Rosario. Siapa yang mengajarkan magisterium? Apa ada kesaksiannya tentang Rosario? Aku Uskup ABC dari Magisterium. Aku pernah disamperin Yesus. Dan Yesus berkata kepadaku untuk menjadikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Siapa orangnya yang bersaksi? Biarlah dia maju mendapatkan saya, supaya saya dapat melihat terang dari kesaksiannya tentang Rosario. Atau Santo Santa barangkali. Aku, Santo ABC, disamperin Roh Kudus. Roh Kudus mengajari aku sebuah doa baru yang disebut doa Rosario. Dan memerintahkan aku untuk mengajarkan doa ini pada umat. Santo Santa itu sendiri saja sebenarnya sudah termasuk ajaran magisterium. Ajaran yang diajarkan tidak di dalam terang, tetapi di dalam kecerdasannya sendiri. Ular beludak bapakmu. Tidak ada kesaksian di dalam ajarannya. Siapa yang berani mengatakan, aku Paus ABC, atau aku Uskup DEF, atau aku Romo Widodo dari Magisterium pernah disamperin Yesus, dan Yesus berkata kepadaku untuk mengangkat si Antonius dari Padua menjadi santo. Mana orangnya? Kalau dia masih hidup, biarlah dia maju mendapatkan saya, supaya saya dapat melihat terang dari kesaksiannya. Terang itu sudah datang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Latar belakang Oktober sebagai bulan Rosario itu sebenarnya ditetapkan gara-gara Katolik menang perang melawan Islam Turki. Perang Lepanto tahun 1571. Katolik itu secara logika harusnya kalah. Kalah jumlah tentara, kalah persenjataan, kalah segalanya. Paus Pius V ketar-ketir mengetahui kondisi perang saat itu. Kalah rek, piye iki? Gitu loh. Lalu iseng-iseng kasih perintah pada umat untuk berdoa Rosario. Siapa tahu menang. Kan gitu. Untung-untungan. Doanya pada siapa? Pada Tuhankah? Bukan. Pada Bunda Maria. Rosario itu bukan berdoa kepada Tuhan semesta alam, tetapi berdoa kepada Bunda Maria. Kepada, ya. Berdoa kepada Bunda Maria. Siapa itu Bunda Maria? Seorang manusia pada siapa
umat Katolik ini meminta? Ibu yang melahirkan Yesus kah? Bukan. Bunda Maria yang ini berbeda. Bunda Maria yang satu ini adalah Bunda Maria Ratu Sorga. Jadi jangan heran kalau umat Katolik itu ada persembahan bagi Ratu Sorga. Bulan Oktober ini salah satunya. Persembahan yang didedikasikan untuk si Ratu Sorganya ini. Tema kita ini masih mengenal Tuhan dan firman-Nya ya saudara-saudariku yang terkasih. Saya tidak membahas bulan Rosario. Bulan Rosario ini sendiri saya berencana untuk membuatkan video tersendiri. Tentu saja kalau Tuhan berkehendak dan saya masih boleh bernafas. Hanya saja subtema ini juga berhubungan dengan tema besar kita kali ini. Jadi saya ungkit sedikit lah. Oke, kita balik pada Paus Pius tadi ya. Perang itu pada akhirnya dimenangkan pihak Katolik. Dan pada tanggal 7 Oktober 1571 diumumkan besar-besaran. Bersorak-sorailah mereka. Puji Tuhan, berkat Bunda Maria ini kita bisa menang. Puji Tuhan, atas bantuan Bunda Maria ini kita bisa menang. Yang menolong ternyata Bunda Maria. Yang membantu Bunda Maria. Bukan Tuhan semesta alam. Dan ini kemudian diperingati sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan. Buset. Tapi kemudian diganti sama Paus Gregorius 13 menjadi Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dan hal ini diajarkan oleh magisterium sebagai ucapan syukur atas bantuan Bunda Maria melalui Rosario. Terkutuklah magisterium yang mengajarkan kepinterannya tanpa ada kesaksian terang di dalamnya. Jadi semuanya ini bukan gara-gara suatu kesaksian. Gak ada kesaksian sama sekali di dalamnya. Yang ada untung-untungan. Kalau menang dikoar-koarkan, diajarkan sebagai suatu ucapan syukur. Kalau kalah ya diam-diam aja. Kalau perlu disembunyikan, keluarin dekret presiden. Yang ngungkit-ngungkit kekalahan umat Katolik waktu perang, dosanya tidak diampuni. Makanya tema kita kali ini adalah mengenal Tuhan dan firman-Nya. Kembali pada iman tadi ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi sudah punya jawabankah saudara-saudariku? Iman itu harusnya stagnan atau iman itu harusnya tumbuh dan berkembang? Iman itu diberi atau harus diusahakan? Jadi gimana dong Odi? Loh kok tanya Odi? Yang ngomong siapa? Paulus bukan? Bertanyalah ke Paulus. Sayangnya Paulus sudah mati, gak bisa ditanyain lagi. Yang hidup siapa? Yesus. Maka pergilah mencari Yesus. Tanya pada Yesus, apa maksud ucapan Paulus? Saya pribadi memang lebih suka mendorong kalian untuk bertanya pada Yesus.
daripada bertanya pada pendeta, pastor, romo, termasuk orang-orang seperti saya sekalipun. Seorang awam yang tidak seorang awam yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Gitu ya. Kenapa? Karena begini loh saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama, Tuhan semesta alam berfirman. Kita ambil contoh saja. Tuhan semesta alam berfirman pada Yesaya. Yesaya menyampaikan pada bangsa Israel, "Wahai bangsa Israel, beginilah firman Tuhan semesta alam, bla 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 bla." Bangsa Israel gak ngerti. Nanyanya ke siapa? Ya ke Yesaya. Yesaya yang akan menjelaskan pada bangsa Israel. Akan ada dialog, tanya jawab antara Yesaya dan bangsa Israel. Yesaya mati. Apakah firman Tuhan yang disampaikan pada Yesaya ikut mati bersama Yesaya? Sama sekali tidak. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Siapa firman Tuhan ini? Yesus. Yesus adalah firman yang hidup. Sekarang kalian tahu ada firman Tuhan yang disampaikan melalui Yesaya. Kalian gak ngerti, sementara Yesayanya sudah lama mati. Kalian mau nanya ke siapa? Ke magisterium. Firman Tuhankah magisterium itu? Wakil Tuhankah magisterium itu? Cari Yesus. Karena Yesus itu adalah sang firman. Firman yang pernah diberikan pada Yesaya sewaktu Yesaya masih hidup. Nangkep saudara-saudariku? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua lebih bersifat pribadi, individual. Karena saya pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka saya ingin kalian yang percaya sama Yesus juga bisa mengalami apa yang saya alami. Gitu aja loh. Supaya kalian juga bisa bersaksi di dalam terang. Gak sekedar berkoar-koar menurut kecerdasan kalian sendiri. Sekarang saya akan jabarkan apa maksud saya terkait ucapan Paulus tadi. Jadi gini saudara-saudariku, saya ini orangnya itu keras kepala, mirip papa saya dulu. Kalau sudah maunya A, ya A yang bakal dikejar. Kalau sudah maunya B, ya B yang bakal saya kejar. Nah, saya ini pernah memikirkan dan mempertanyakan tentang alam semesta. Semesta itu apa sih? Apakah semesta itu tidak terbatas atau ada batasnya? Kalau ada batasnya, apa yang menjadi batas semesta? Dan lain sebagainya. Saya kasih gambaran aja ya. Ini semesta yang tanpa batas. Halaman putih kosong ini saya ibaratkan sebagai semesta yang tanpa batas. Saya bertanya, apakah benar semesta ini memang tidak ada batasnya? Atau ada batasnya? Saya kasih kotak gitu ya ini ya. Saya kasih kotak biru. Ini begini. Nah, gitu ya.
Kotak warna biru yang saya gambar ini adalah batas semesta. Batas semesta ini terbuat dari apa? Berapa tebal batas ini? Apakah batas ini memang sudah final, betul-betul batas? Atau jangan-jangan di luar batas ini masih ada ruangan lagi? Seperti ini kira-kira maksud saya. Ini saya kecilin. Nah, kotak biru ini memang batas semesta. Tetapi ketika saya kecilkan ternyata ada ruang putih lagi. Ini apa? Semesta yang lebih besar lagi kah? Semesta di dalam semesta? Semakin saya memikirkan hal-hal seperti ini, semakin pusing dan senting. Karena hal-hal demikian terlalu tinggi bagi otak saya yang terbatas. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, pentingkah mengetahui tentang semesta? Dan setelah merenung saya jawab, gak penting. Lalu, ya selesai sampai di sini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Akan tetapi saudara-saudariku, seandainya saja setelah merenung saya masih ingin mengetahui tentang semesta, apakah saya akan menuruti ucapan Paulus? Tidak. Saya akan kejar dan saya akan terus memikirkan hal itu sekalipun terlalu tinggi bagi otak saya. Saya akan mencari Yesus lagi untuk menanyakan tentang semesta sampai Yesus memberi jawaban. Sama seperti dulu ketika saya mulai menanyakan tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan? Apa itu Trinitas? Siapa itu Yesus? Hal ini juga sama. Terlalu tinggi bagi otak saya yang terbatas. Tetapi ketika saya bertanya, pentingkah mengetahui tentang Tuhan? Dan saya jawab, penting. Saya harus ketemu Yesus. Maka saya terus memikirkan hal itu. Pagi, siang, sore, malam, subuh, 24 jam non-stop. Dan hasilnya tidak mengecewakan, karena Yesus bukan pendusta. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketoklah, pintu akan dibuka. Sekiranya saya mengatakan, sudahlah, gak penting untuk mengetahui Tuhan. Pokoknya percaya sama yang diajarkan magisterium lewat paus, uskup, romo, maka kelar hidup saya. Selamanya saya tidak akan pernah mengenal Tuhan, karena saya tidak pernah mencari Tuhan. Hanya mempercayakan iman saya pada magisterium, Trinitas, sebuah dasar iman yang rapuh. Dasar iman yang sudah disingkapkan Tuhan semesta alam lewat hamba-hambanya dan yang akan dirobohkan. Amin. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah takut dan membatasi diri dalam hal bagaimana cara kalian mencari Tuhan. Sekalipun itu mungkin terkesan sangat tinggi bagi akal pikir kita yang sangat terbatas. Karena kuasa Tuhan itu sendiri tidak terbatas. Apa yang penting dan gak penting bagi hidup seseorang kan berbeda-beda. Bagi saya gak penting, bagi kalian mungkin menjadi sangat penting. Seperti contoh gambaran yang saya jabarkan tadi. Bagi saya sudah gak penting lagi untuk mengetahui hal-hal mengenai semesta. Jadi saya memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal tersebut karena terlalu tinggi dari apa yang sanggup saya pikirkan.
Tapi jika bagi kalian hal itu dirasa penting, kenapa tidak untuk terus memikirkan dan menanyakan pada Tuhan? Tidak ingatkah kalian dengan perumpamaan hakim yang lalim dengan seorang janda? Atau kisah perempuan Kanaan yang merengek-rengek pada Yesus? Jika dengan terus-menerus menanyakan hal itu pada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan berbelas kasih, mengutus firman-Nya yang hidup untuk datang menjawab, bukankah pada akhirnya kalian bisa berjumpa dengan Yesus? Dan pada akhirnya kalian akan menjadi orang yang paling mengerti tentang semesta, melebihi orang-orang yang ada di NASA. Karena kalian mendapatkan pengetahuan itu langsung dari Yesus. Nangkep ya saudara? Dan untuk bisa menjadi terang bagi orang lain, kalian terlebih dahulu harus tinggal di dalam terang. Jarak matahari ke bumi menurut ilmu pengetahuan kurang lebih 150 juta kilometer. Sekali lagi, kurang lebih. Kira-kira, gak pasti. Masih meraba-raba. Berarti masih gelap. Tiba-tiba kalian muncul dan berkoar-koar. NASA pendusta. Saya bertemu dengan Yesus dan bertanya pada Yesus, dan Yesus menjawab, jarak matahari ke bumi itu 170,231 miliar 341,987 juta 523,671 ribu 125,621 kilometer. Tolong saya jangan disuruh ngulang angkanya ya. Saya nyebutnya ngawur. Ini hanya perumpamaan saja. Saya ulang ya. Kalian punya kegelisahan mengenai jarak matahari ke bumi. Dan kalian bertanya pada Tuhan. Kalian tekun menanyakan hal itu setiap hari pada Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Dan pada akhirnya Tuhan berbelas kasih, mengutus firman-Nya untuk menjawab pertanyaan kalian itu. Lalu kalian berkoar-koar mengajarkan bahwa jarak matahari ke bumi itu 170 miliar sekian itu tadi. Sampai titik komanya pun kalian tahu. Inilah yang namanya bersaksi di dalam terang. Pengetahuan kalian tidak tersembunyi. Kalian telah menyatakan pengetahuan yang kalian dapat itu berasal dari mana. Kesaksianmu tidak tersembunyi, tetapi di dalam terang. Karena kesaksianmu di dalam terang, maka pengetahuanmu, pengajaranmu, juga kelakuanmu, kalian lakukan di dalam terang. Kalian sudah menjadi terang bagi ilmu pengetahuan yang masih gelap. Nangkep saudara? Dan pada saat itu terjadi, saya akan katakan pada kalian, pendapat saya tentang semesta akan langsung berubah. Saya akan lebih percaya pada kalian daripada ke NASA. Karena kalian berani berkoar-koar di dalam terang. Sama halnya seperti ini. Ada seorang Katolik yang pernah bersaksi. Dia pernah dibawa oleh Yesus ke alam roh. Dia mengatakan, di alam roh itu ruangannya seperti kristal. Saya akan mengatakan, saya lebih percaya pada orang ini daripada percaya omongan Romo Widodo tentang purgatorium, api penyucian. Karena tentang api penyucian ini, saya belum pernah dengar ada orang yang berani mengatakannya di dalam terang. Hanya meraba-raba menurut kecerdasan mereka sendiri. Saya akan katakan pada kalian,
Walaupun api penyucian ini tidak ada di dalam kitab suci, tapi kalau ada yang berani bersaksi di dalam terang, saya akan percaya. Jadi kalau mau ngajar tentang api penyucian, mengajarlah di dalam terang. Orang-orang yang bersaksi di dalam terang untuk saat ini, paling banter hanya mendapat olok-olok saja. Dibilang senting lah, halu lah, goblok lah, stres, gak waras, macem-macem lah. Belum sampai pada tahap penyiksaan. Itu nanti ke depannya. Dan bagi saya pribadi hal itu wajar. Karena apa yang diajarkan oleh dunia memang selalu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Odi, roh kan perlu diuji. Bagaimana kalau dia bersaksi dusta? Betul, roh perlu diuji. Gini loh maksud saya saudara-saudariku yang terkasih. Perkara apakah dia bersaksi dusta atau memang dia mendapat roh kebenaran, itu urusan belakang. Selama dia berani bersaksi di dalam terang, saya akan percaya duluan. Tuhan akan kasih lihat kok, apakah dia bersaksi dusta atau memang roh kebenaran ada pada orang itu. Orang yang berani bersaksi di dalam terang itu gak main-main, saudara-saudariku. Secara tidak langsung mengandung sumpah. Dan kalau sampai dia bersaksi dusta, celakanya berlipat-lipat. Apalagi kesaksiannya dengan membawa terang. Saudara-saudariku yang terkasih, saya juga pernah mendengar kesaksian yang lain dari seorang ibu. Dia mengatakan pernah bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya ya maksud saya. Tuhan huruf besar semua. Bukan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Roh. Atau yang disebut Yesus dengan sebutan Bapa. Luar biasa sekali ibu ini. Diperkenankan bertemu dengan Sang Roh itu sendiri. Ibu ini berkata, Tuhan itu besar, besar sekali. Dia hanya bisa melihat leher ke bawah, tidak bisa melihat wajah. Ibu ini lalu berkata, tangannya besar, kakinya besar, jubahnya terjuntai sampai di kakinya, dan kakinya bertumpu pada bumi. Bumi hanya menjadi pijakan kakinya, persis seperti yang dikatakan dalam kitab suci, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan saya percaya pada ibu ini. Itu sebabnya kalau saya ditanya, Tuhan itu ada wujudnya apa tidak? Saya berani katakan ada. Walaupun saya pribadi belum pernah melihat wujud dari roh Tuhan. Pengalaman saya pribadi hanya sebatas bertemu dengan Sang Firman Tuhan. Apakah hanya karena kesaksian dari ibu ini, lantas saya percaya bahwa Tuhan itu punya wujud? Tidak. Tetapi ditunjang juga dengan Alkitab. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan lebih dulu ada. Masalahnya kan kita bertanya Tuhan itu seperti apa. Jadi beribu-ribu ampun kalau saya mengatakan Tuhan itu seperti manusia. Ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada mulutnya. Walaupun bagian wajah tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Sekali lagi, Tuhan itu lebih dulu ada. Jadi sebenarnya yang betul itu manusia seperti Tuhan, bukan Tuhan seperti manusia. Karena Tuhan lebih dulu ada. Manusia hanya fotokopian saja. Dan itulah wujud dari Tuhan semesta alam. Ada yang bersaksi. Dan saya percaya kesaksiannya.
Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang mari kita balik melihat Roma 12 ayat 3 tadi. Tetapi kita lihat secara keseluruhan apa yang disampaikan Paulus dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Paulus mengibaratkan kita ini seperti satu tubuh yang ada banyak anggota. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, dan sebagainya. Dan adalah benar, mata tidak bisa mendengar, telinga tidak bisa bicara, dan mulut tidak bisa melihat. Tetapi ketika hal itu diaplikasikan menjadi sebuah karunia, yang melayani hendaklah melayani, yang mengajar hendaklah mengajar, yang menasehati hendaklah menasehati. Terlalu sempit bagi saya, menjadikan iman itu stagnan. Manusia itu banyak maunya kan. Sudah punya mobil A, pengen mobil B. Sudah punya 2 mobil, A dan B. Masih juga pengen beli mobil C. Kenapa tidak diterapkan untuk melayani Tuhan? Banyak maunya tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sudah bisa melayani, aku pengen bisa melayani dan juga mengajar. Sudah bisa melayani dan mengajar, aku pengen bisa melayani dan mengajar dan juga menasehati. Ada hal-hal yang bisa dipelajari, ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Saya tidak suka pelajaran kimia. Karena saya tidak suka kimia, saya tidak belajar kimia. Karena tidak belajar kimia, saya tidak bisa kimia. Tetapi kimia bisa dipelajari kalau saya mau belajar. Saya tidak bisa kimia kan semata-mata hanya karena saya tidak mau belajar. Kalau mau belajar tentu saya bisa kimia. Dan saya tidak mau belajar kimia semata-mata hanya karena saya tidak suka kimia. Understand, brother? Stand. Very good. Saya lanjutkan ya. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Bahasa roh itu karunia, gift. Tetapi apa sih karunia itu? Karunia itu ya sesuatu yang tidak pernah Anda minta pada Tuhan, tapi Tuhan beri. Itu aja karunia. Kalian tidak pernah minta pada Tuhan untuk bisa bahasa roh, tapi tiba-tiba kalian bisa bahasa roh. Itulah karunia. Itulah gift. Tapi pertanyaannya sekarang, bisa gak sih karunia itu diminta? Gift itu diminta. Gift become ask. Pemberian menjadi permintaan. Saya katakan bisa. Yesus menjanjikan, mintalah maka akan diberikan. Minta apa sih? Apa aja. Tuhan itu maha kaya kok. Minta karunia boleh? Boleh. Apa bisa? Bisa. Aku sudah minta, Odi. Aku minta bisa bahasa roh. Tapi gak dikasih-kasih. Teruslah meminta. Jangan berhenti. Bukankah dikatakan harus bertekun? Makanya saya katakan, tanyakan pada diri kalian sendiri. Pentingkah bahasa roh bagi kalian? Kalau kalian jawab gak penting, ya sudah, selesai. Tapi jangan pernah sekali-kali kalian mengatakan itu bukan karuniaku, karena Tuhan tidak memberi. No, tidak nehi. Semua karena kalian sendiri yang mengatakan selesai. Kalian sendiri yang berhenti meminta. Tetapi jika kalian menjawab penting, maka teruslah meminta. Jangan berhenti. Sampai kapan, Odi? Sampai kalian mati. Waduh. Loh kok waduh? Saya katakan pada kalian saudara-saudariku yang terkasih,
Kalian tidak perlu mengetahui masa dan waktunya kapan. Yang penting Tuhan tidak akan berdusta. Bisa jadi satu hari sebelum kalian mati, kalian bisa bahasa roh. Tetapi kalau kalian sudah mati dan selama hidup kalian meminta, kalian tidak pernah bisa berbahasa roh, kalian bisa protes sendiri sama Tuhan. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya saya masih punya 4 subtema lagi, tapi durasinya ini sudah kepanjangan. Saya akan akhiri sampai di sini dulu ya. Sebagai penutup, saya mau kalian buka kitab sucinya lagi. Kalian buka Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan untuk kalian ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan kata-kata kita. Kata kita dalam Kejadian ini seringkali dipakai oleh pengikut Trinitas untuk meyakinkan diri mereka sendiri bahwa itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu Allah, 3 pribadi. Kita. Dengarkan saya saudara-saudariku yang terkasih. Dengarkan baik-baik. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Dengarkan baik-baik. Allah itu roh. Roh Allah ada 7. Wahyu 4 ayat 5. Itulah ketujuh roh Allah. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Allah itu roh. Roh Allah ada 7. Trinitaskah kata-kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26? Sekarang saya tahu bahwa Allah itu roh. Sekarang saya tahu bahwa roh Allah ada 7. Apakah kemudian saya mengajarkan kepada kalian sevenitas ini saudara? Sevenitas ternyata yang benar, bukan Trinitas. Apakah saya akan mengajarkan kepada kalian seperti itu? Saya tidak punya nyali segede pengikut Trinitas. Saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak berani mengganti kekudusan Tuhan semesta alam dengan Trinitas atau apapun juga. Shalom.